Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi ya dengan saya Ibnu Ismantoro. Gimana kabarnya nih? Semoga tetap selalu semangat untuk menambah ilmunya dalam mempersiapkan tes SKD CPNS tahun 2024 yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Nah, di dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu pembahasan soal-soal tes wawasan kebangsaan yang diharapkan bisa sedikit membantu teman-teman semua untuk bagaimana cara memahaminya. Pertama, jika teman-teman mau mencoba mengerjakannya terlebih dahulu, bisa banget nih di-pause dulu ya nanti soalnya. Kemudian dapat menyimak pembahasan yang akan saya berikan. Lalu jangan lupa ditulis di kolom komentar benarnya berapa. Yuk, langsung saja kita mulai videonya. Baik, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu kesatuan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap konsensus tersebut, maka akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak utama yang bisa timbul apabila tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda yaitu A. Hilangnya kewajiban moral generasi penerus, B. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, C. Melemahnya ikatan nasionalisme antar warga negara, D. Melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, atau E. Lunturnya ikatan persaudaraan. Moga teman-teman bisa di-pause dulu videonya, kemudian bisa ditulis jawabannya. Apakah A, B, C, D, atau E? Monggo teman-teman. Baik, kita bahas ya. Nah, di dalam soal ini yang ditanya adalah dampak utamanya, teman-teman ya. Berarti kalau dampak utama ini merupakan suatu unsur yang penting apabila tidak kita jalankan atau tidak kita implementasikan. Ini akan berdampak seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya dampak utama, ya, jadi ini merupakan unsur terpenting dari Sumpah Pemuda ini, teman-teman. Apa sih unsur terpenting dari Sumpah Pemuda? Jadi Sumpah Pemuda ini teman-teman ya merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia di mana kita tahu ya bahwa Sumpah Pemuda ini merupakan asal-usul munculnya rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa kesatuan, rasa persatuan ya akan memiliki bangsa Indonesia ini secara keseluruhan. Jadi kita satu kesatuan, satu padu di antara banyaknya suku, agama, bahasa, negara itu kita jadi satu kesatuan teman-teman. Kita disatukan oleh adanya momen Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini juga merupakan tonggak utama dari adanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jika kita melihat dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, maka hal yang terpenting dari Sumpah Pemuda ini adalah rasa persatuan dan kesatuan. Apabila jika tidak diimplementasikan dari rasa persatuan dan kesatuan, maka akan berakibat negatif bagi bangsa Indonesia ini, teman-teman ya. Tentunya ini akan menurunkan rasa semangat nasionalisme, kemudian akan memunculkan konflik di mana-mana, akan munculnya disintegrasi bangsa, kemudian tergerusnya unsur kebinekaan, toleransi. Jadi bangsa kita ini akan kacau gitu teman-teman jika tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawabannya yang benar adalah yang baik. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi akibat adanya ancaman cyber yang semakin berkembang di masyarakat, manakah tindakan yang paling efektif yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut? A. Membentuk satuan tugas keamanan cyber nasional untuk mengawasi seluruh aktivitas digital secara intensif. B. Menerapkan kebijakan pembatasan akses informasi yang ketat untuk mengurangi peluang penyebaran serangan cyber. C. Mengandalkan program edukasi dan kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap resiko serangan cyber. D. Membangun kolaborasi lintas sektoral antar pemerintah, akademisi, dan industri teknologi untuk memperkuat infrastruktur keamanan digital. E. Memperkuat anggaran pertahanan cyber untuk meningkatkan keamanan dalam menghadapi serangan cyber yang berskala besar. Monggo teman-teman bisa di-pause dulu videonya, kemudian ditulis di jawabannya. Nah, yang ditanya adalah tindakan yang paling efektif dalam menangani permasalahan ancaman cyber. Tentu ini ancaman cyber ini sangat terkenal ya untuk bangsa Indonesia ini karena baru-baru ini isu ancaman cyber ini sudah merajalela ya di negara kita ini. Nah, tentunya ini pemerintah perlu nih penanganan yang efektif untuk menangani masalah tersebut, untuk menangani masalah ancaman cyber ini supaya tidak terjadi berkelanjutan. Jadi tentunya ini merupakan langkah yang efektif yang dimana akan berkelanjutan supaya ancaman cyber ini tidak terulang lagi. Kira-kira apa teman-teman? Jawabannya apakah A.
B, C, D, atau E? Baik, kita bahas teman-teman ya. Nah, isu keamanan cyber ini tentunya di kalangan masyarakat menjadi poin yang penting yang harus dihadapi pemerintah. Di mana kita perlu nih langkah efektif secara keseluruhan ya untuk menangani masalah cyber ini teman-teman. Di mana perlu adanya kolaborasi aktif antara pemerintah, akademisi, dan industri teknologi. Di mana ini memungkinkan nih supaya adanya inovatif, respon, dan kesadaran yang lebih luas kemudian bisa ditingkatkan lagi. Kemudian hal ini juga akan memperkuat nih teman-teman secara keseluruhan. Jadi memastikan bahwa inovasi yang dibuat untuk ancaman cyber ini terus berkelanjutan. Kemudian adanya distribusi tanggung jawab, kemudian respon yang agresif terhadap ancaman yang terus berkembang. Jadi gampangnya gini teman-teman, pemerintah ini tidak bisa nih menangani ancaman cyber sendirian. Tentu perlu adanya suatu hal yang kompleks, yaitu melakukan kolaborasi dari berbagai pihak nih, seperti akademisi, kemudian industri teknologinya, sehingga bisa menciptakan nih sistem keamanan yang lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi ancaman cyber dibanding jika pemerintah bergerak sendiri atau hanya mengandalkan satu pendekatan. Loh Kak, kenapa kok jawabannya bukan yang mengandalkan program edukasi? Ya gitu ya, biasanya kan masyarakat dulu nih yang dikasih literasi bagaimana supaya tidak terkena ancaman cyber gitu ya teman-teman ya. Tentu penting untuk mengandalkan program edukasi dan kampanye kesadaran publik ini tentu penting teman-teman. Tapi apakah bisa berkelanjutan panjang gitu ya? Tentu tidak ya. Nah, yang ditanya adalah langkah efektif. Tentunya pemerintah harus mencari solusi-solusi efektif supaya ini bisa ditangani secara berkelanjutan, supaya tidak terulang kejadian secara terus-menerus gitu teman-teman ya. Di mana perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan industri teknologi untuk memperkuat infrastruktur keamanan digital. Gitu teman-teman ya. Soal ketiga, berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah. Penerapan dari pasal berikut dalam kehidupan sehari-hari yang paling tepat adalah A. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan di pengadilan tanpa diskriminasi. B. Pemerintah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warga negara secara status sosial yang rendah. C. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pemilihan umum, meskipun adanya perbedaan status ekonomi. D. Ada warga negara berhak mendapatkan akses yang sama terhadap semua pelayanan publik tanpa memandang latar belakang. E. Setiap individu terlepas dari kedudukan sosialnya dapat melaporkan pelanggaran hukum kepada lembaga penegak hukum tanpa adanya batasan. Baik teman-teman, bisa di-pause dulu untuk videonya. Bisa dijawab jawabannya A, B, C, D, atau yang E. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, yang ditanya ini adalah makna ya, makna lagi-lagi makna dari pasal Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya ini soal yang sering banget keluar nih. Bagaimana cara kita memahami pasal yang ada di Undang-Undang Dasar kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita tentunya harus paham nih, apa yang dimau dari pasal ini. Yang dimau dari pasal ini adalah bunyinya setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi apa? Jadi adanya unsur kesetaraan tanpa adanya diskriminasi atau membandingkan hak atau kewajiban. Jadi setiap manusia itu sama ya, adanya kesetaraan. Jadi kuncinya adalah kesetaraan teman-teman ya. Manakah dari jawaban yang A, B, C, D, atau E ini yang adanya kesetaraan gitu ya? Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, pasal 27 ayat 1 ini menekankan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama atau kesetaraan, di mana artinya bahwa tidak adanya diskriminasi. Dalam konteks ini, semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang harus memiliki hak yang sama. Artinya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Penerapan pasal ini juga merupakan hal yang sangat kompleks karena membahas kesetaraan yang dapat dikaitkan dengan berbagai aspek seperti di lingkungan, masyarakat, keluarga, sekolah, kehidupan bernegara, dan lain-lain. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Yang D adalah warga negara berhak mendapatkan akses yang sama terhadap semua pelayanan publik tanpa memandang latar belakang. Nah, Kak, kok jawabannya yang D sih? Kenapa kok nggak yang A, B, C, atau yang E? Nah, baik, mari kita bedah ya. Nah, kenapa kok nggak yang A? Nah, yang A ini kurang tepat ya, teman-teman ya, di mana ini hanya sebatas tentang pengajuan gugatan saja, gitu ya. Tidak mencakup secara universal lah semua, gitu ya. Kemudian kalau yang B ini juga kurang tepat karena apa? Karena hanya membantu yang kurang mampu saja atau yang berstatus sosial yang rendah. Nah, kenapa kok yang nggak C ya? Yang C ini karena hanya membahas tentang pemilihan umum saja. Ini juga tidak mencakup prinsip dari kesetaraan. Kemudian yang E, kenapa yang E enggak? Nah, yang E ini hanya
membahas mengenai pelaporan hukum saja, gitu teman-teman ya. Ini kurang tepat. Jadi harusnya sifat kesetaraan itu atau prinsip kesetaraan itu meliputi semua aspek ya, semua aspek. Nah, manakah yang meliputi semua aspek gitu ya? Semua aspek kesetaraan di dalam mata hukum atau pemerintah gitu ya. Jawabannya yang tepat adalah yang D, di mana kita warga negara ini berhak nih mendapatkan akses yang sama terhadap semua pelayanan publik tanpa memandang latar belakang. Di mana pelayanan publik yang kita tahu ini adalah merupakan banyak ya pelayanan publik itu adalah seperti rumah sakit, kemudian layanan pemerintahan, layanan hukum, ini juga termasuk pelayanan publik di mana yang disediakan oleh pemerintah. Jadi warga negara ini berhak untuk mendapatkannya tanpa memandang status ekonomi, status latar belakang gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif, Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan Presiden atau Perpres guna melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Langkah awal apa nih yang harus dilakukan Presiden dalam menyusun peraturan Presiden? A. Mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya dan dampak sebelumnya untuk merumuskan peraturan Presiden. B. Mengkonsultasikan rancangan peraturan Presiden kepada DPR untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. C. Berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait guna mendapatkan masukan teknis. D. Melakukan uji publik terhadap rancangan peraturan presiden guna memperoleh respon dari masyarakat luas. Atau E. Membentuk komite ahli independen untuk memberikan evaluasi terhadap isi dan konsekuensi dari rancangan peraturan presiden. Monggo teman-teman bisa di-pause dulu videonya. Baik, selanjutnya kita bahas untuk soal nomor 4 ini. Sudah dilihat ya, jawabannya benar adalah yang C. Berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mendapatkan masukan teknis dan substansi untuk menyusun strategi. Kenapa Kak kok yang C gitu ya? Ya. Nah, sebelum menetapkan peraturan presiden atau perpres, presiden ini perlu nih berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait untuk mendapatkan masukan teknis sesuai dengan kebijakan yang akan diatur. Jadi kementerian atau lembaga ini itu kan memiliki pengetahuan nih dan tanggung jawab terhadap bidangnya. Sehingga masukan dari mereka ini sangat penting, teman-teman. Di mana untuk memastikan bahwa rancangan Perpres ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijalankan secara efektif. Jadi dengan cara ini, Perpres yang akan dibuat akan sesuai nih dengan kebijakan yang akan berlaku dan didukung oleh data dan informasi dari kementerian yang tadi ini, teman-teman. Kemudian setelah mendapat masukan ini, barulah nih rancangan Perpres ini disusun dengan lebih rinci sebelum ke tahap selanjutnya, seperti pengumuman kepada publik atau pelaksanaan. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Yang ditanya adalah langkah awal. Langkah awal dalam menyusun Perpres yang dilakukan Presiden apa? Ya tentunya berkoordinasi dengan kementerian. Karena untuk menerbitkan Perpres ya Presiden juga harus tahu nih masalahnya, kemudian tahu juga nih aturan-aturannya dari kementerian atau lembaga. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Dalam konteks bela negara, kesadaran akan pentingnya pertahanan nasional tidak hanya diwujudkan melalui tindakan militer, tapi juga melalui kontribusi warga negara dalam menjaga stabilitas nasional. Salah satu bentuk kontribusi ini adalah meningkatkan kualitas diri dan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang beragam? A. Membangun aliansi dengan kelompok-kelompok internasional guna memperkuat posisi negara di panggung global. B. Mendepankan dialog lintas budaya dan agama untuk mendorong kerukunan dan pemahaman yang lebih dalam antar masyarakat. C. Mengadopsi kebijakan yang memperkuat ekonomi negara dengan memperketat persaingan pasar domestik. D. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan sosial dengan tujuan mempertahankan kekuatan demokrasi. Atau yang E. Menerapkan strategi nasionalisme dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam. Moga teman-teman bisa di-pause dulu untuk soalnya dan kemudian ditulis jawabannya. Baik, untuk soal nomor 5 ini kita bahas ya. Untuk soal nomor 5 ini yang ditanya adalah bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kehidupan sehari-hari. Ya, kata kuncinya adalah bela negara di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang beragam atau masyarakat yang heterogen, teman-teman. Dimana kita tentu tahu ya bahwa negara kita ini masyarakatnya beragam. Nah, gimana nih caranya untuk meningkatkan kesadaran bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat pembahasan dan jawabannya. Nah, jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Mengedepankan dialog lintas budaya dan agama untuk mendorong kerukunan dan pemahaman yang lebih dalam antar masyarakat. Kak, kenapa kok yang B gitu ya? Kenapa kok nggak yang A, C, D, atau yang E?
Nah, kesadaran bernegara bukan hanya soal pertahanan militer, tapi juga menjaga persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Salah satu cara terbaik untuk mewujudkan ini adalah dengan mengedepankan dialog lintas budaya dan agama. Artinya, kita perlu terus membangun komunikasi dengan saling menghormati di antara kelompok masyarakat. Dengan adanya dialog dan kerjasama ini, tentunya kita bisa menciptakan nih kerukunan, kemudian mencegah konflik, memperkuat persatuan bangsa. Ini penting teman-teman, karena persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat adalah bagian dari kekuatan nasional yang harus dipertahankan. Jika kita lihat jawaban lainnya, seperti A, C, D, E ini merupakan kebijakan nasional teman-teman, di mana tidak bisa disangkut pautkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Ini merujuknya kepada pemerintah semua teman-teman. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Nah, teman-teman betul berapa nih dari soal 1, 2, 3, 4, 5? Bisa tulis ya di kolom komentar supaya bisa tahu nih teman-teman betulnya berapa. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa banget nih ditulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Nanti semoga bisa saya jawab, semoga bisa saya bantu. Mana bagian teman-teman yang masih kurang paham atau kurang jelas. Baik, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga ini dapat bermanfaat dan membantu belajar ya teman-teman untuk mempersiapkan tes SKD CPNS tahun 2024 yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.